Sepak bola adalah olahraga rakyat. Begitulah katanya. Jika kita tak memiliki gawang dan mistar, cukup menggantinya dengan tongkat kayu. Tak mampu membeli bola, kita bisa menggantinya dengan botol plastik atau menggulung kain sehingga menyerupai bola. Sejak dulu sepak bola bahkan menjadi ekspresi budaya atau semacam pelarian yang menghibur saat situasi sosial dan ekonomi sedang kacau. Karena bermain bola adalah olahraga murah yang bisa dimainkan kapan saja. Kemiskinan selalu bisa menjadi motivasi. Ada begitu banyak figur yang menjadikan sepak bola sebagai pengangkat derajat keluarga mereka. Dan ada begitu banyak cerita luar biasa di balik kesuksesan mereka. Berikut ini adalah pemain bola kelas dunia yang terlahir dari keluarga miskin. Raheem Sterling. Raheem Samuel Sterling lahir di Kingston, Jamaika pada tanggal 8 Desember 1994. Di balik kesuksesannya saat ini, ada kisah kelam yang harus dijalani Sterling. Winger lincah itu masa kecilnya penuh persoalan. Ketika berumur 2 tahun, ayah saya dibunuh. Hal itu merubah hidup saya. Tidak lama setelah itu, ibuku membuat keputusan berani meninggalkan saya dan adik saya di Jamaika bersama dengan nenek saya. Ia pergi ke Inggris agar bisa mendapatkan gelarnya dan memberi kami kehidupan yang lebih baik, kata Sterling. Di kota kelahirannya, Sterling besar di lingkungan yang kriminal. Setiap hari, anak-anak bermain akan pulang ke rumah setiap kali mendengar suara tembakan. Saat usianya 5 tahun, barulah Sterling dan saudara-saudaranya dibawa ibunya ke London. Sterling dan kakaknya selalu ikut membantu ibunya membersihkan toilet dan mengganti spray tempat tidur yang ada di hotel tersebut. Terkadang dia bertengkar dengan saudara perempuannya itu karena sama-sama tak ingin mendapatkan giliran membersihkan toilet. Pada suatu hari, Sterling kedapatan tidak memperhatikan pelajaran yang sedang diterangkan gurunya di dalam kelas. Sang guru yang jengkel dengan ulah anak nakal itu kemudian memarahinya. "Raheem, maumu sebenarnya apa? Apa kamu pikir sepak bola akan cukup untuk menjadi tujuan hidupmu? Berapa banyak anak-anak lain yang juga pernah punya mimpi yang sama, namun ternyata gagal. Apa yang membuatmu spesial?" 2 bulan kemudian, Sterling dipanggil tim nasional Inggris Under 16 untuk pertama kalinya. Sekarang, Raheem Sterling menjadi salah satu pemain bola terkaya di Inggris. Dalam catatan Forbes, kekayaannya mencapai 173 juta pound sterling. Diego Armando Maradona. Maradona lahir di Lanús, Provinsi Buenos Aires, Argentina pada 30 Oktober 1960. Maradona adalah mantan pemain sepak bola legendaris Argentina yang terkenal dengan gol tangan Tuhannya. Maradona lahir dalam kemiskinan. Dia adalah anak kelima dari 8 bersaudara. Ketika kecil, Diego Maradona tinggal di kawasan Villa Florito yang kumuh, tanpa aliran listrik dan fasilitas air bersih. Kehidupan Maradona kecil begitu akrab dengan kemiskinan karena sang ayah hanya bekerja di pabrik dan menjadi tukang batu. Alhasil, Maradona harus menjalani hidup yang cukup keras sewaktu kecil. Sang ibu bahkan mengharapkan Maradona menjadi seorang akuntan agar bisa merubah nasib keluarganya. Akan tetapi, jalan takdir tidak membawa Maradona menjadi akuntan seperti impian ibunya. Maradona justru menjadi pesepak bola. Saat berusia 8 tahun, seorang pencari bakat tak sengaja melihat permainan sepak bolanya dan langsung menawarkan untuk mengikuti trial bersama Cebolitos, tim muda dari klub Argentinos Junior. Mengutip Sunsport, Maradona pernah tercatat 2 kali memecahkan rekor sebagai pemain termahal di dunia. Deretan prestasi yang dia torehkan membuatnya menyandang gelar FIFA Player of the Century. Menurut laporan media massa di Buenos Aires, bayaran yang diterima Maradona selama setahun senilai 1,2 juta US dollar atau sekitar 12,24 miliar dengan kurs saat itu. Dengan kata lain, selama sebulan, Maradona
mendapat gaji sebesar 1 miliar US dollar. Namun gaya hidupnya membuat kekayaannya habis. Belum lagi sehabis pensiun, berbagai penyakit mulai menggerogoti tubuhnya. Dia kecanduan narkoba dan memiliki banyak masalah dengan pajak. Angel Di Maria. Angel Di Maria adalah pesepak bola top. Dia pernah menyandang status pemain termahal di Inggris saat pindah dari Real Madrid ke Manchester United pada 2014 dengan 59,7 juta pounds. Angel Di Maria lahir di Rosario, kota terpadat ketiga di Argentina. Ia lahir dalam keluarga miskin. Ayahnya adalah pesepak bola gagal yang bekerja sebagai pemuat arang. Saat balita, ibunya membawa Di Maria ke dokter karena bingung mengapa sang anak begitu hyperaktif. Sebagai anak yang hyperaktif, Di Maria nyaris meninggal di usia 1 atau 2 tahun. Saat itu, keluarganya pindah ke rumah baru yang berantakan. Di Maria terjatuh di sebuah sumur di taman. Dokter kemudian memberi saran yang ternyata terbukti tepat. Di Maria kecil disarankan menyalurkan keaktifannya di sepak bola. Pada usia 3 tahun, ia pun mulai bermain bola di klub setempat, Torito. Seperti kebanyakan keluarga miskin di Argentina, kehidupan masa kecil Di Maria tidaklah mudah. Ayah dan ibunya bekerja di pangkalan batu bara. Itu adalah kehidupan yang mengerikan, dan ketika cuaca buruk, yang mereka miliki hanyalah atap logam di atas kepala mereka. Di Maria dan saudara perempuannya juga ikut bekerja di tempat itu. Di sela-sela bermain bola, dia harus membantu mengirimkan batu bara hingga usianya 15 tahun. Robinho. Robson de Sousa, atau yang akrab disapa Robinho, lahir pada 25 Januari 1984 di São Vicente, São Paulo, Brazil. Robinho sempat bersinar saat bermain di Real Madrid, Manchester City, dan AC Milan. Robinho lahir dari keluarga miskin. Lingkungan ia tinggal pun tergolong dalam daerah yang sebagian besar warganya memiliki penghasilan rendah. Ayah Robinho bekerja sebagai seorang sales, sementara ibunya merupakan pekerja di sebuah usaha catering. Masa kecil Robinho dihabiskan untuk mengasah keterampilannya bermain sepak bola di jalanan São Vicente, tidak jauh dari kota yang menjadi pelabuhan salah satu klub sepak bola Brazil yang paling terkenal. Karir baiknya dimulai saat ia bertemu dengan legenda sepak bola Brazil, Pelé, yang membawa anak ajaib itu ke klub Santos. Pelé meyakini jika Robinho adalah anak ajaib yang ia pilih untuk membantu Brazil meraih kesuksesan. Suatu hari, karena ketenarannya sebagai pemain yang ciamik di Santos, ia menarik perhatian para penjahat yang menculik ibunya hampir sejauh 45 mil di luar Sao Paulo. Mereka akan membebaskan ibu Robinho apabila uang tebusan telah dibayarkan. Hingga pada akhirnya, bintang baru sepak bola Brazil itu direkrut Real Madrid pada musim panas tahun 2005 dengan biaya 24 juta euro atau sekitar 384 miliar. Di El Real, Robinho diberikan nomor punggung 10 yang sebelumnya dikenakan oleh Luis Figo. Namun sayangnya, karir Robinho mulai hancur karena gaya hidup dan tindakan kriminal perkosaan sempat membuatnya mendekam di penjara. Samuel Eto'o. Siapa yang tidak kenal dengan Samuel Eto'o? Ia sekarang telah menikmati tingkat kehormatan yang lebih tinggi daripada yang lainnya di Kamerun. Namun, ada beberapa kisah pahit di balik karirnya yang gemilang itu. Dahulu, keluarga Eto'o tidak mampu membeli kamera untuk mendokumentasikan skill Eto'o. Eto'o ingat bagaimana sang ibu harus bangun di pagi buta untuk menjual ikan demi menghidupi keluarganya. Semangat perjuangan inilah yang meresap dalam hidup Eto'o, terutama saat berjuang di lapangan hijau. Tidak butuh waktu lama bagi Eto'o untuk menarik perhatian banyak orang dengan bakat alami yang membuatnya bisa mendapatkan kesuksesan, seperti sekarang ini. Ayah Eto'o kaget saat anaknya pulang suatu hari dengan bangga mengumumkan bahwa dia telah ditawarkan bermain sepak bola dengan harga $30 per hari untuk mewakili sebuah klub lokal. Eto'o tidak menyadari bahwa sepak bola yang akan membuatnya sukses.
Alexis Sanchez. Bintang Inter Milan, Alexis Sanchez, menjadi salah satu talenta sepak bola terbaik yang pernah dilahirkan di Chile. Seperti pemain dari Amerika Selatan lainnya, Sanchez juga diketahui berasal dari keluarga yang tidak mampu. Alexis Sanchez lahir dan besar di pusat industri Chile, Tocopilla. Terlahir dari keluarga tidak mampu, membuat dia bertekad untuk meraih sukses demi meningkatkan kualitas hidup keluarga, terutama ibunya. Semasa kecil, Sanchez dia bekerja membersihkan mobil dan kendaraan lainnya untuk menambah penghasilan keluarganya. Ibunya hanya seorang penjaga kebersihan di sekolahnya. Sanchez selalu merasa sedih saat melihat ibunya bekerja. Sanchez mengatakan, "Saat ibuku membersihkan di sekolah, saya bersembunyi karena saya tidak suka melihatnya di sana." Seandainya dia tidak menjadi pemain sepak bola profesional, Sanchez telah berencana akan berakhir bekerja di pertambangan. Namun berkat kerja kerasnya, Alexis Sanchez berhasil menjadi bintang besar di Amerika, Eropa, dan bahkan di dunia. Luka Modric. Kita sekarang mungkin sering melihat Luka Modric tersenyum. Namun, pasti akan sulit sekali membayangkan rasa sakit yang dirasakan gelandang Real Madrid pada saat dia masih kanak-kanak dan berada di zona perang. Modric baru berusia 5 tahun ketika perang kemerdekaan Kroasia pecah pada tahun 1991. Dan baru beberapa bulan kemudian, kakeknya dibunuh secara tragis karena konflik. Modric terpaksa tinggal di sebuah kamp pengungsian dadakan di desanya yang terkepung, melewatkan waktu dengan menendang bola di sekitar tempat parkir, bahkan dengan bahaya selalu bersembunyi di dekatnya. Melarikan diri dari granat yang masuk adalah kejadian biasa bagi Modric. Selama masa mudanya di NK Zadar, seiring perang usai, Modric akhirnya bangkit dan menjadi salah satu pemain gelandang terbaik yang pernah ada. Karirnya terus menanjak. Modric mendapatkan banyak hal yang mungkin hanya bisa diimpikan banyak pesepak bola. Trofi La Liga, Liga Champions, Piala Dunia antar klub, Ballon d'Or, hingga medali runner-up Piala Dunia. Neymar adalah pemain sepak bola termahal saat ini. Dia didatangkan oleh PSG dari Barcelona dengan harga yang fantastis, yaitu 222 juta dolar Amerika atau sekitar 200 juta euro. Tidak banyak orang yang tahu tentang kehidupan kecilnya sebelum menjadi pemain muda paling berbakat seperti sekarang ini. Baru 4 bulan setelah dia lahir, Neymar bersama ibu dan ayahnya mengalami kecelakaan yang hebat dengan mobil tergelincir di tepi tebing. Namun, Neymar selamat. Neymar tumbuh di sebuah ruangan sempit di rumah kakeknya, berbagi dengan saudara perempuan dan orang tuanya. Di kota kecil ini, mereka tinggal di rumah petak. Ayah Neymar bekerja serabutan, mulai dari montir mobil hingga tukang kayu. Sementara ibunya membantu dengan bekerja sebagai juru masak. "Kami tidak memulai dari nol," kata Neymar, tapi dari -5. Dia sempat ditawari bermain bersama Real Madrid saat berusia 13 tahun. Namun, dia lebih memilih bermain bersama Santos sebelum akhirnya berlabuh di FC Barcelona dan PSG. Zlatan Ibrahimovic. Ibra Kadabra adalah pemain timnas Swedia. Lahir di kota kecil dengan seorang ayah yang menjadi pecandu alkohol. Ibunya dari Kroasia mengalami kasus yang sulit. Pasangan tersebut berpisah saat Zlatan berusia 2 tahun. Zlatan selalu memainkan sepak bola di jalanan dan lapangan darurat di Rosengard bersama teman-temannya. Dulu Zlatan sekolah hanya untuk bisa makan gratis. Dia mengaku jika tidak menemukan sepak bola, maka hidupnya akan berakhir di penjara sebagai kriminal. Konon karena saking miskinnya, Zlatan baru melihat seorang pria memakai kemeja berkerah saat ia masuk sekolah menengah. Saat masih remaja dan bermain untuk Malmö FF, Zlatan hampir keluar pada usia 15 tahun lantaran harus bekerja di pelabuhan lokal. Namun sang pelatih membujuknya untuk tinggal dan tetap bermain sepak bola.
Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo adalah salah satu pesepak bola terhebat yang pernah ada. 5 trofi Ballon d'Or adalah bukti kehebatannya sebagai pesepak bola. Saat ini, ia tengah merasakan puncak karirnya di dunia sepak bola. Namun tidak banyak orang yang tahu, ternyata ia sempat mengalami kehidupan yang sulit bersama keluarga dan saudara-saudaranya. Ayahnya seorang tukang kebun, dan ibunya hanya sebatas tukang masak. Seringkali rumah mereka hancur terkena badai. Saat sekolah, Ronaldo pernah melempar gurunya dengan kursi karena menghina pekerjaan ayahnya yang menyebutnya miskin. Ia memulai karirnya di klub amatir Andorra. Dengan bakatnya yang luar biasa, ia menarik perhatian banyak orang dan pemandu bakat dari Sporting Lisbon. Ia bertahan di klub itu selama 5 tahun, sebelum akhirnya pindah ke Manchester United, Real Madrid, dan sekarang di Juventus.